litaqtulani ma ana bibasid ma ana bibasid yadiyya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Wa idhmika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Fatawa'ad lahu nafsuhu qatla akhi wa qadalahu fa asbiha minal khasirin. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyah kaifa yuwari saw'ata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhi. Fa asbaha minan natimin. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a
wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Ya, kita pahami yang ayat 27 kemarin Allah perintah kepada Nabi, watlu alaihim naba abna adama bil haq, ceritakanlah kepada mereka umat Nabi Muhammad kisah tentang kedua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut cerita yang sebenarnya, bil haq, yang sebenarnya. Jadi maksudnya kisah ini betul-betul terjadi, walaupun kejadiannya sudah beribu-ribu tahun sebelumnya, tapi ini Allah perintahkan kepada Nabi supaya diceritakan kembali kejadian dari dua putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil. Kedua-duanya itu mempersembahkan korban. Korban Habil itu diterima oleh Allah, sedangkan korban Qabil itu tidak diterima. Kemudian Qabil dendam, ingin membunuh Habil. Habil tidak mau membalas, tidak mau ganti membunuh. Akhirnya Habil betul-betul dibunuh oleh Qabil. Ya. Jadi akhirnya si Qabil itu menggerakkan tangannya kemudian membunuh Habil. Habil sama sekali tidak mau membalas. Ya sudah, akhirnya Habil terbunuh. Nah, itu agar apa? Supaya tahu bahwa orang yang membunuh itu menanggung dosanya, dosa dia membunuh dan dosa orang yang dibunuh. Jadi dosanya itu double. Kemudian menjadi fatakunu bi min ashabin nar, maka yang membunuh tempatnya di neraka. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin, yang demikian itu menjadi pembalasan orang-orang yang zalim. Seharusnya hidup di dunia itu tidak perlu membunuh. Seharusnya hidup di dunia ini itu bersaudara, ya bersahabat, bantu membantu, tolong menolong. Tapi karena ada penyakit dalam hatinya, rasa persaingan, merasa bahwa ibadahnya kalah, maka akhirnya dendam membunuh yang lain. Seharusnya ibadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Fatawa'at lahu nafsah,
maka hawa nafsu Qabil menjadikannya, ya, menjadikan dirinya Qabil itu mudah untuk qatla akhi faqatala, menjadikannya mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhlah Habil. Fa asbaha minal khosirin, maka jadilah Qabil itu orang-orang yang merugi. Nah, setelah Qabil membunuh Habil, kemudian Qabil bingung, ini cara merukuninya gimana, jenazah ini diapakan. Jenazah Habil itu di pundak dibawa ke sana kemari, bingung. Karena belum pernah ada orang meninggal di dunia. Jadi Habil itu orang yang meninggal pertama di dunia. Kemudian fa ba'atsallahu ghurabayya bakhatu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Kemudian Allah itu menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana burung tadi menguburkan mayat dari saudaranya. Jadi semula ada dua burung yang berkelahi. Kemudian salah satu burung terbunuh. Setelah satu burung terbunuh, kemudian burung yang membunuh tadi itu nukiri tanah sampai lubangnya dalam. Setelah lubangnya dalam, burung yang sudah mati terbunuh tadi dimasukkan ke dalam lubang itu. Setelah dimasukkan ke dalam lubang, kemudian tanahnya dicekeri kembali untuk nimbun burung yang terbunuh tadi. Nah, setelah kejadian itu, kemudian Qabil melihatnya. Oh, ternyata begitu caranya gitu. Nah, Qabil berkata, aduh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Nah, lalu aku dapat menguburnya mayat saudaraku ini. Jadi si Qabil mengatakan, ya wailata a'ajaztu an aku namithla hadzal ghurab wa uwariya sau'ata akhi. Kemudian terus niru, oh ternyata caranya begitu. Terus Qabil membuat galian. Setelah galian sudah jadi dalam, kemudian mayat saudaranya, ya mayat Habil dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditimbun. Ya, fa'asbaha min nadimin. Nah, karena itu karena dia orang di antara orang-orang yang nadimin, yang menyesal. Jadi manusia ini yang oleh Allah diciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling cerdas. Dengan melihat kejadian burung tadi, setelah melihat, kemudian mengetahui, oh caranya begitu. Jadi Allah memberikan pelajaran, Allah memberikan inspirasi itu melalui ayat-ayat juga yang ada di alam semesta. Ya, makanya banyak nabi, banyak rasul yang memiliki mukjizat.
Nah, itu yang terpenting-penting itu dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Termasuk cara bagaimana manusia pertama merumat jenazah. Nah, itu dengan kecerdasan manusia yang sudah Allah ciptakan. Ada yang namanya indera luar, dikenal dengan sensori luar. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada rasa. Nah, setelah ditangkap oleh indera luar, kemudian diproses oleh indera dalam, oleh fungsi-fungsi serabut otak. Kemudian terus merintahkan, ya, serabut otak merintahkan, itu lakukanlah seperti yang dilakukan oleh burung itu, kemudian bergerak, kemudian melakukan. Kemudian terus itu diikuti terus turun-menurun sejak masa Qabil sampai sekarang. Itu untuk tuntunan dari Allah dan Rasul, itu begitu cara merumat jenazah. Nah, kecerdasan manusia itu juga terus begitu berkembang. Makanya kenapa anak kecil, misalnya baru lahir, kemudian dia memiliki kemampuan untuk mendengar, kemudian kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk membedakan apa itu suara. Nah, suara yang keras, suara yang pelan, ini suara apa, itu terekam semua. Demikian pula kita melihat warna, berbagai macam jenis warna, itu terekam. Nah, setelah dilihat terekam, itu tersimpan di dalam fungsi-fungsi serabut otak ingatan anak. Setelah tersimpan, nanti suatu ketika anak itu sudah mulai bisa bicara, itu sewaktu-waktu bisa diungkap kembali. Itu namanya ilmu yang hidup. Misalnya anak itu berkali-kali mendengar ibunya itu setiap membersamai dia, apa sedang kasih minum, apa sedang membersihkan itu, misalnya ibunya sambil rengeng-rengeng membaca Al-Quran, melantunkan suara-suara Al-Quran, itu terekam oleh anak. Nanti suatu ketika anak itu bisa menirukan. Itu hebatnya kecerdasan anak. Ya. Nanti misalnya semakin tambah lama, begitu dia melihat apa saja, di mana saja, itu rasa ingin tahunya, rasa penasarannya itu luar biasa. Melihat apa saja itu ditanyakan, walaupun sudah berulang-ulang. Selama dia itu masih ingin tahunya itu masih muncul, tanya terus. Nggak tahu sehari itu berapa puluh dia bertanya. Kadang-kadang hal yang sama ditanya-tanyakan lagi. Mungkin kadang sampai yang bersamai apa ibunya, apa kakaknya, atau bapaknya, siapa yang bersama dia. Mungkin kalau nggak paham sampai bocah kok takon terus gitu. Wingi wis takokke, saiki takokke meneh gitu. Tapi anak itu dia akan berhenti. Tanya itu fitrah. Fitrah anak yang diberikan Allah, itulah kecerdasan yang kemudian anak itu jadi pinter. Setiap melihat sesuatu ditanya ada jawaban, itu terekam. Ketika anak kurang yakin, ditanyakan lagi berkali-kali. Nah, kemudian setelah semakin besar,
tentu semakin banyak yang dilihat, semakin bertambah kemampuannya, karena fungsi serabut otaknya, instrumennya sudah semakin tambah. Ya. Kemudian masuknya informasi itu semakin tambah juga. Yang semula terbatas kepada siapa yang membersamai di situ. Kemudian tambah media sosial, tambah dengar ini itu ikut diajak ke sana, terus terekam semua. Nah, makanya itu namanya proses pembentukan jati diri anak. Nah, itu yang membentuk jati diri anak masing-masing, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diperhatikan, apa yang ditanyakan, jawaban yang dia dapat, berikutnya apa yang dia ikuti, apa yang dia lakukan, apa yang dia perhatikan, apa seluruh input yang masuk, apa mulai melihat, mendengar, membaca, semuanya itu berpengaruh membentuk jati diri anak. Makanya kadang-kadang orang tua itu nggak tahu sebenarnya anak itu dapatnya informasi itu dari mana. Tahu-tahu anak mengatakan sesuatu yang sama sekali nggak diperhitungkan oleh orang tuanya. Ternyata anak main kemana-mana mendengarkan suara ini terekam. Dan terekam kemudian dia ungkapkan kembali, dan dia ungkapkan, orang tuanya dengar, terus kaget, itu dapatnya kata-kata itu dari mana. Misalnya di rumah itu nggak biasa dengar suara misuh-misuh, misalnya suara binatang itu kan, tahu-tahu kok anak itu bisa mengucapkan itu dari mana? Oh, ternyata main dengan temannya biasa ngomong begitu, akhirnya anak itu juga ikut bisa ngomong begitu. Nah, dari situ terus berkembang. Hidup ini sebetulnya kita akan terbentuk dari apa yang terus-menerus kita alami. Kita akan terbentuk dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan. Itu mempengaruhi diri kita. Misalnya kita memulai membiasakan diri untuk memahami Al-Quran. Nanti setiap tambah hari, minggu, bulan, tahun, terus begitu. Itu secara bertahap dengan kecerdasan yang ada pada kita. Dan itu pemberian dari Allah. Itu ciptaan Allah, itu takdir dari Allah. Dengan sendirinya, ya, informasi yang ada pada diri kita, ilmu kita, itu akan bertambah terus. Ya walaupun daya nerima, daya ingatnya sudah tidak setajam masa anak-anak, tidak setajam masa muda. Tetapi kalau itu terus menerus, itu seperti terasah terus. Ya. Yang seharusnya misalnya sudah mulai tidak tajam, tapi karena terus diulang-ulang, tetap aja masih bisa tajam. Nah, itu hebatnya istiqomah. Itu hebatnya yang sesuatu diulang-ulang terus. Makanya misalnya punya kebiasaan tiap hari, walaupun hanya berapa ayat, itu sudah terbiasa memahami Al-Quran. Itu nanti terjadi akumulasi. Setelah sekian tahun menjadi faham isi Al-Quran. Ya. Tetapi kalau yang tidak mau, ya nggak akan paham. Karena kecerdasan manusia itu seperti itu. Tapi yang namanya kecerdasan itu tergantung fokusnya. Bisa jadi misalnya suatu ketika saya memberi kuliah di suatu ruangan.
itu ada orang lewat di depan ruang kuliah itu. Karena suaranya agak keras, terdengar dari luar. Nah, ternyata yang mendengarkan itu terkesan. Sudah sekian tahun, dia masih ingat. Padahal dia di luar ruangan. Malah sewaktu yang di ruang kelas itu malah udah lupa. Bisa terjadi kan? Nah, bisa jadi misalnya ada orang jalan-jalan di luar situ, terdengar suara saya memahami Quran. Bisa jadi itu terekam. Ingat, suatu ketika dia akan kembali. Oh, dulu suatu pagi jalan-jalan di di depan masjid kelurahan, itu terdengar ini. Bisa terekam. Pada situasi kondisi tertentu itu nanti akan muncul, akan mengingatkan. Bisa jadi dari situ itu mulai terbukanya pintu hidayah. Terus teringat lama-lama, iya ya itu kok kelihatannya yang di masjid itu kok enak ya, kelihatannya kok tenang-tenang, tentram. Suatu ketika kita menjadi masalah ingin seperti yang di masjid. Bisa jadi seperti itu. Itulah pentingnya kita itu menyuarakan yang benar. Ya, walaupun mungkin sebagian belum bisa menerima, tapi bisa jadi suatu ketika yang lain itu akan teringat kembali. Bisa jadi itu nanti yang akan menyadarkan. Makanya kenapa kita itu selalu mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu, iman kepadamu dan seterusnya itu. Oke. Kemudian yang ayat 32, ya. Min ajli dzalik. Nah, oleh karena itu dari kejadian itu, dari ketetapan itu, ya, itu kemudian dzalika katabna ala bani Israil, kemudian menjadi ketetapan, kemudian menjadi ketentuan atas Bani Israel. Nah, karena ini dikisahkan kembali di dalam Al-Quran, ini akhirnya juga ketetapan juga bagi orang-orang yang memahami Al-Quran. Ya, apa itu? Man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard. Ya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, ya, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, au fasadin fil ard, bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi kalau ada seseorang yang membunuh orang tanpa alasan yang benar, itu digambarkan seperti membunuh seluruh manusia di dunia. Karena kalau membunuh orang tanpa alasan yang benar dibiarkan, kemudian orang lain akan ngikuti juga. Oh, yang lalu itu orang membunuh nggak salah, dibiarin, nggak diproses. Atau kalau diproses hukum, proses hukumnya sekedar formalitas, tidak menjadikan jera. Itu yang kemudian menjadikan terjadi pembunuhan terus-menerus. Yang digambarkan
seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, sebaliknya waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Nah, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Jadi ini sebaliknya. Kalau ada orang yang memelihara orang, kalau nggak dipelihara, dia mungkin sudah kesulitan hidup, barangkali sudah meninggal. Kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan semaksimalnya. Nah, itu seakan-akan menyelamatkan manusia di seluruh dunia ini. Jadi ka'an nama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Allah dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, bil bayyinat, yang jelas, yang nyata. Tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalik. Nah, kemudian banyak di antara mereka, di antara manusia sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas, ya, dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi ba'da dzalika bil ardi lamusrifun. Berbuat berlebih-lebihan di muka bumi. Nah, repotnya itu ketika ada pelanggaran, ya, apa berbuat kerusakan apalagi membunuh atau mencuri, itu ketentuan Allah, ketetapan Allah enggak ditegakkan. Ya. Akhirnya yang melakukan tidak bisa jera. Karena tidak bisa jera, kemudian condong itu akan diulang-ulang. Itulah awal mula terjadinya kerusakan di muka bumi terus-menerus. Ya, itu akibat dari penegakan ketentuan, aturan atau hukum yang tidak menjadikan jera. Ya. Seandainya yang pelakunya itu ditindak kemudian jera, itu kerusakan tidak akan terjadi terus-menerus, akan bisa dikendalikan, akan berkurang. Tetapi karena hukumnya tidak bisa jerakan, nggak diterapkan sesuai dengan ketentuan Allah, akhirnya kerusakan di muka bumi semakin menjadi-jadi. Nah, ini tadi dari satu peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, itu ternyata sampai ayat 32 itu menjadi ketentuan yang demikian rupa. Nah, jadi itu awal mula aturan ditetapkan, terjadi proses-proses seperti itu, gitu ya. Ya, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada
au yuqtalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim au yuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf min khilafin au yunfau minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi lawasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyabtadu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim
Ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, ya, ayyuqatalu ayyusallabu tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, disilang itu, ya. Ayung fau minal ar, atau diasingkan, dibuang dari negeri tempat kediamannya. Dibuang, diasingkan, kalau model kita Indonesia ya dikirim ke Pulau Buru sana, tempat untuk pengasingan. Nah, dzalika lahum khizyun fid dunya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Jadi orang-orang yang melakukan peperangan, memerangi, artinya merusak tuntunan Allah. Orang yang memerangi Allah, memerangi Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, ya, itu hukumannya itu kalau misalnya sangat berat, itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau kalau pelanggarannya itu tidak terlalu berat, itu diasingkan. Nah, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan mereka ketika di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan di akhirat mereka memberi siksaan yang besar. Ada juga yang tanya, ternyata ketika di dunia sudah dihinakan, di akhiratnya tetap disiksa, ya. Walahum fil akhirati adzabun adzim, ya. Di akhiratnya tetap disiksa. Ini sebetulnya tergantung dari bagaimana sikap orang tersebut. Orang yang sudah berusaha memerangi Allah, memerangi Rasul, kemudian berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan memerangi Allah, memerangi Rasul, berbuat kerusakan di muka bumi? Misalnya kalau ya tuntunan Allah dan Rasul, ketentuan Allah dan Rasul itu dipelajari, difahami, diterapkan, nggak senang gitu loh. Itu bagian dari itu. Nah, itu orang yang berbuat semacam itu hukumannya itu dibunuh atau disalib atau dipotong secara bersilang tangan dan kakinya. Nek tangannya tangan kanan, kakinya kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, kakinya yang kanan. Tapi kalau pelanggarannya itu ringan, itu diasingkan. Nah, ketika yang bersangkutan bertobat, setobat-tobatnya kemudian menyesal, kemudian tidak pernah akan ngulangi kembali, ya itu yang tobatnya diterima. Jadi penyesalan, ya, di antara bukti penyesalannya itu tidak pernah diulang kembali. Tapi kalau semula menyesal tetapi diulangi lagi kejahatannya, itu namanya bukan tobat nasuha. Kuwi jenenge kapok lombok. Bareng gower engko pirang jam wis luwe meneh, baleni meneh. Iya kan?
Ya itu nggak boleh begitu kalau tobat nasuha. Ya betul-betul menyesali, wis belas ora bakal diulangi menahi dulu. Nggak akan pernah diulangi kembali. Nah ini nanti beruntun isinya luar biasa nih itu ya. Ketentuan Allah kalau diterapkan itu betul-betul bisa menjamin hidup di dunia ini tidak banyak kejahatan. Kenapa? Karena akan jera. Orang tidak akan berani mencuri. Kalau siapa yang nyuri ketahuan kemudian dihukum, kemudian jera. Makanya di daerah-daerah yang betul-betul diterapkan itu jadi aman, nggak ada pencurian. Walaupun misalnya waktu sholat tokonya tetap buka, ditinggal sholat, nggak ada pencuri, nggak ada yang berani nyuri. Tapi kalau ketentuan ini nggak diterapkan, ditunggu di depan jalan, depan masjid, tetap diambil uangnya. Nyetot kunci mobilnya juga. Kenapa? Karena yang sudah dulu-dulu, kalau tadi begitu, itu nggak dibikin jera. Ning malah dibikin tuman itu. Akhirnya apa itu? Kerusakan demi kerusakan terjadi terus menerus. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi ini karena sudah suruh ya. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah pada kita semua hingga besok pagi insya Allah kita bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga ini betul-betul menjadi amal soleh Bapak Ibu, menjadi saksi besok di hari akhir yang ketika diperlukan persaksian. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.